Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5, bagaimana kabarnya di hari kedua kita daring ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku kelas 5, hari ini kita belajar lagi tema, yaitu tema 1. Sekarang kita buka halaman 9. Yang bawah ini ya, yaitu gambar seri. Berikut penjelasannya. Gambar cerita. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu gambar cerita? Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Gambar cerita itu biasanya ada gambar, kemudian ada ceritanya atau tulisannya. Contohnya seperti ini. Seperti ini ya. Ini ada gambar, kemudian bawahnya ada keterangan ceritanya. Gambar 1. Kita lihat gambar 1 ini ada gambar 2 orang. Orang ini diberi nama Pak Rudi dan Edo. Nah, mereka sedang mengunjungi kandang kelinci. Sehingga kita dapat membuat kalimatnya atau ceritanya seperti ini. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Sekarang gambar 2. Gambar 2 kita perhatikan dulu gambarnya. Dalam gambar tersebut terlihat Edo dan Pak Rudi sedang memberi makan kelinci. Kemudian kelincinya itu diberi makan wortel. Sehingga dari gambar tersebut kita dapat menyusun kalimat atau cerita sebagai berikut. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Gambar 3. Dari gambar 3 kita dapat melihat Edo sedang bermain dengan kelinci. Nah, di situ Edo terlihat tertawa, sehingga kita dapat membuat kalimat atau cerita seperti ini. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Selanjutnya, gambar yang terakhir, gambar 4, terlihat Edo sedang bermain dengan kelinci. Edo menirukan kelinci sedang melompat. Dari gambar tersebut kita dapat membuat cerita atau kalimat seperti ini. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Kalimat atau cerita antara orang satu dengan orang lainnya bisa beda kalimatnya. Tetapi yang harus diperhatikan yaitu saat membuat kalimat atau ceritanya kalian harus menyesuaikan dengan gambarnya. Gambarnya apa? Berarti kalimatnya harus seperti yang ada pada gambar. Tidak boleh tidak ada pada gambar diceritakan atau keluar dari gambar. Misalnya gambar Edo bermain dengan kelinci, tapi diceritakan Edo sedang mengunjungi pabrik gitu. Kan berarti tidak sesuai. Tidak boleh ya kalau tidak sesuai. Cerita dibuat dengan berbagai tujuan, sehingga fungsi dari gambar cerita adalah yang pertama untuk memperjelas alur atau isi cerita. Dengan adanya gambar cerita, maka orang yang membaca cerita tersebut akan mudah memahami jalan cerita dan isi cerita yang ada dalam gambar tersebut. Kemudian yang kedua yaitu memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang. Gambar cerita biasanya juga digunakan untuk promosi suatu barang. Misalnya seperti ini, produk M3. Nah, kita lihat gambar berikut ini. Ini sebenarnya adalah untuk promosi apa? Promosi produk M3. Nah, di sini ya kita lihat ada kata M3. Ini aslinya cerita ini atau gambar cerita ini untuk mempromosikan kartu M3, namun dikemas dalam bentuk gambar untuk menarik perhatian. Lah asalnya kalau ada cerita saja tidak ada gambarnya, kira-kira sampean tertarik apa tidak? Tidak kan? Tapi kalau ada gambarnya sampean akan tertarik untuk membaca cerita tersebut karena biasanya anak-anak suka gambar. Kemudian menambah nilai artistik atau keindahan. Dengan adanya gambar cerita maka akan semakin indah ke cerita tersebut atau
kesan yang ada pada cerita tersebut. Yang terakhir yaitu sebagai sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Maksudnya di sini bagaimana? Misalnya ada seseorang yang ingin sekali dalam hati dan pikirannya itu menggambar kelinci yang sedang berlari-lari. Dengan dia menggambar maka dia dapat mengungkapkan perasaannya, kemudian dikasih cerita bawahnya, maka akan lebih menarik. Untuk membuat sebuah gambar cerita yang baik memerlukan langkah-langkah atau tahap-tahapan yang bisa dilakukan. Ada beberapa langkah dalam menggambar cerita. Yang pertama yaitu persiapan bahan dan alat. Persiapan bahan dan alat ini sebelumnya kalian harus menentukan dulu teknik apa yang akan kalian gunakan. Tekniknya ada dua, yaitu teknik kering dan teknik basah. Teknik basah yaitu contohnya menggunakan cat air, cat minyak, atau cat fingerpaint. Sedangkan teknik kering yaitu menggunakan pensil, menggunakan krayon, menggunakan pensil warna, dan lain-lain. Pokoknya kalau teknik kering itu tidak memerlukan bantuan air, kalau teknik basah memerlukan bantuan atau tambahan air. Menentukan tema. Tema berkaitan dengan objek yang akan kalian gambar. Objek yang akan kalian gambar itu ada dua, yaitu objek berupa benda hidup dan objek berupa benda mati. Objek berupa benda hidup contohnya adalah manusia, tumbuhan, dan hewan. Sedangkan objek berupa benda mati yaitu seperti gambar di samping ini. Langkah ketiga yaitu pembuatan skitsa. Langkah membuat skitsa sangat berpengaruh bagi tahap-tahap menggambar selanjutnya. Jika skitsa yang dibuat tidak maksimal, maka nanti setelah diolah lebih lanjut, objek yang dibuat akan terlihat kurang bagus. Karena itu, pembuatan skitsa perlu dikerjakan sebaik mungkin. Contoh skitsa adalah seperti ini, kalian membuat nanti kira-kira jadinya itu seperti apa. Sedangkan yang keempat yaitu menyelesaikan gambar. Dari sketsa-sketsa yang sudah kamu buat tadi, sekarang bagian-bagian yang tidak perlu atau jelek atau kurang bagus itu dihapusi, sehingga akan terbentuk suatu gambar yang kamu inginkan. Terima kasih. Sekarang tugas kalian yaitu membuat cerita pada gambar berikut ini. Namun sebelum kalian membuat cerita, kalian harus menggambar dulu sesuai dengan gambar ini. Setelah kalian gambar, kemudian kalian beri keterangan cerita di masing-masing gambar. Itu saja untuk tugas hari ini, mata pelajaran tema ini. Ini ditaruh di buku